Anak-anak peserta MPLS yang saya cintai, berikutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Wide Wijanarko yang akan menyampaikan proses dan motivasi belajar siswa di era pandemi. Kepada Bapak Aditya Wide disilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, pertama perlu saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Tumpang. Selamat bergabung, selamat belajar, dan semoga pembelajaran kali ini akan lebih menyenangkan daripada pembelajaran seperti sebelumnya. Anak-anakku sekalian, sebelum materi saya mulai, perlu saya perkenalkan. Nama saya adalah Bapak Aditya Wide Wijanarko. Di sini saya akan membawakan materi proses dan motivasi belajar siswa di era pandemi. Anak-anak sekalian sudah siap? Jangan lupa buku catatan untuk mencatat apa-apa yang perlu nanti kalian catat. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara Indonesia, dan negara Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 ini yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga. Kelima isu penting di atas akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan tentunya kita semua. Anak-anak sekalian, di dalam era pandemi ini kira-kira bagaimana cara pembelajaran yang akan kita laksanakan? Tentunya demi menjaga kesehatan, juga mematuhi protokol kesehatan, maka tentunya kita akan mencoba belajar dari rumah dengan sistem daring. Tentunya apa yang akan kita lakukan di sini? Kita mungkin akan membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi pembelajaran ini penting bagi kita anak-anak. Nah, kalian harus segera mendownload aplikasi ini. Apakah aplikasi itu? Aplikasi itu adalah aplikasi Zoom. Z-O-O-M. Nah, setelah kalian download, diinstal, nanti aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Selain itu, juga nanti kita akan menggunakan aplikasi Google Form untuk misalkan kita mengerjakan tugas, kita menyelesaikan ujian-ujian sekolah, ujian tengah semester, dan sebagainya. Nah, sementara kedua aplikasi tersebut akan sangat membantu pembelajaran kita di masa pandemi ini. Tentunya kalian harus mempersiapkan aplikasi tersebut di HP kalian masing-masing. Siap, anak? Oke, terima kasih. Yang kedua, proses belajar mengajar di sekolah. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana caranya? Kalau biasanya kita bertatap muka,
mulai hari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Senin ada upacara, kemudian setelah upacara ada 11 mapel, kita ada PAI, ada apalagi, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, IPA, IPS dan sebagainya. Itu kita pembelajarannya secara tatap muka dengan Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Tetapi bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah masih mungkin? Saya kira jawabannya pasti sama, tidak mungkin. Karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau biasanya kita di dalam pembelajaran secara normal, setiap harinya kita akan mampu mendapatkan 8 jam pelajaran dengan beberapa mapel. Tetapi di masa pandemi ini kita hanya mendapatkan 2 mapel di dalam satu harinya, anak-anak. Misalkan kalau dulu hari Senin setelah upacara ada pelajaran PAI tadi, kemudian 2 jam, kemudian dilanjutkan pelajaran yang lainnya, istirahat, dilanjutkan pelajaran yang lainnya lagi, istirahat, pelajaran yang lainnya lagi, kemudian pulang. Sekarang tidak demikian. Kita tidak belajar dengan cara bertatap muka lagi. Sekarang cara belajar kita adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh dari rumah. Walaupun demikian, kita akan tetap bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru dengan cara menggunakan aplikasi tadi. Aplikasi apa, Nana? Iya, aplikasi Zoom. Oke. Proses pembelajaran di masa pandemi ini, di dalam satu harinya kita akan mendapatkan 2 mapel. Nah, 2 mapel ini nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Selain Zoom tadi juga bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp, bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang nanti akan di-share, dibagikan kepada kalian lewat grup kelas masing-masing. Dari situ nanti kalian akan diminta untuk mempersiapkan diri belajar dari rumah. Dengan cara seperti ini, kesehatan kita tetap akan terjaga, anak-anak. Itu aplikasi atau cara pembelajaran di masa pandemi. Kemudian yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar apa kira-kira yang harus kita ketahui? Anak-anak sekalian, tidak tabu lagi jika kita mendengar tentang corona atau dengan sebutan lain COVID-19. Selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini, negara kita tercinta, negara Indonesia, mendapat musibah dengan hadirnya corona tersebut. Hal ini berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dari yang tidak memiliki pekerjaan sampai presiden pun sekali, baik warga dengan penghasilan rendah sampai warga berpenghasilan tinggi. Akhirnya pemerintah memberlakukan physical distancing atau jaga jarak. Nah, ini dimaksudkan untuk meminimalisir penularan penyakit tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pendidikan bisa tetap berjalan? Berbicara mengenai pendidikan pasti sangat terganggu, dan proses belajar mengajar pun tentu terhambat.
seluruh pembelajaran tatap muka dihentikan seketika. Sampai akhirnya peserta didik dihimbau untuk belajar di rumah. Hasil bincang-bincang dengan seorang guru. Di sini Ibu Nani Islami Rahayu mengatakan bahwa awal-awal saya kesulitan untuk mendapatkan kontak yang bisa dihubungi dari murid-murid saya karena mereka masih SD, begitu kata Ibu Guru. Banyak yang tidak mempunyai handphone sendiri. Beliau juga merasa kesulitan dengan hal ini. Nah, anak-anakku sekalian, dengan masa pandemi ini merupakan hal baru untuk kita warga Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Hal ini mengharuskan pendidikan maupun peserta didik menguasai teknologi sesuai dengan program pemerintah yang menjadikan pembelajaran tatap muka beralih menjadi online atau istilahnya online learning, pembelajaran secara online dengan memanfaatkan tentunya jaringan internet. Anak-anakku, belajar itu tidak harus di sekolah dan tidak harus di dalam kelas. Kita bisa belajar dimanapun. Kita bisa memanfaatkan semua tempat untuk kegiatan pembelajaran. Sejatinya belajar tidak terbatas waktu, tempat, dan kondisi. Dimanapun kita bisa belajar, dari siapapun kita bisa menimba ilmu, dan kapanpun kita tetap bisa belajar, apapun tak lekang oleh waktu. Pembelajaran online tersebut akan ada tentunya dampak-dampaknya. Ada dua dampak di sini, dampak negatif dan dampak positifnya. Namun di sisi lain sangat ada dampak positif. Semangat belajar online bisa saya lihat dari beberapa siswa. Nah, di sini contohnya ada siswa yang baru saja naik kelas 8. Nah, di SMP Negeri 2 Tumpang ini. Di akun Instagramnya dia mengunggah beberapa video menarik seputar aktivitas di rumah, pembelajaran online, maupun masa pandemi COVID-19. Saya pun mengunggah video di channel YouTube. Saya beberapa materi belajar dari beberapa pembelajaran online yang saya dapatkan. Di sisi lain, sebagai pengajar, saya memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk membuat grup siswa dan wali siswa, serta Google Form untuk memberikan tugas sehari-hari. Menjadi peserta didik di tahun 2020 ini tidaklah mudah, karena selain mencoba hal baru, juga dituntut menguasai materi. Hal baru juga dituntut menguasai materi dengan hanya belajar mandiri dari rumah tentunya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat bagi generasi milenial seperti kalian saat ini. Peserta didik di tempat saya mengajar guru mengoptimalkan waktu dan cara agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Peserta didiknya pun antusias dan semangat walaupun awalnya masih asing dengan pembelajaran online ini. Saya berharap semua masyarakat bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya karena sudah memasuki era new normal. Dari sini kita bisa jauh lebih kreatif untuk mengembangkan kemampuan di bidang penguasaan materi maupun teknologi. Berkreasi sebaik mungkin, memotivasi diri sendiri dan orang banyak adalah keinginan kami di tengah masa pandemi ini.
Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan saat ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua. Kami berharap kalian tetap semangat belajar walaupun di era pandemi ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus selalu menggunakan masker. Kita juga harus sering bercuci tangan. Demikian anak-anak, semoga musibah kali ini akan segera berlalu supaya kita bisa belajar dengan secara normal, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah seperti biasanya. Amin. Anak-anak sekalian, kami cukupkan materi hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.